Jokowi dilengsarkan dari jabatan Presiden Republik Indonesia, sedangkan Prabowo dibatalkan tidak jadi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Indonesia kacau balau. Prediksi dari beberapa orang yang sudah sejak lama sekali kami mendengarnya. Jadi ceritanya ada beberapa orang yang datang ke rumah kami kemudian memberikan kabar bahwa di akhir tahun 2024 maka Indonesia akan terjadi huru-hara, banyak keributan, banyak kekacauan di mana-mana. Akan terjadi ketimpangan-ketimpangan, terjadi demo mahasiswa, demo buruh besar-besaran, terjadi demonstrasi di mana-mana, sehingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo diprediksi tidak akan mampu mengakhiri jabatannya dengan normal, tetapi akan dilengsarkan. Kemudian prediksi yang kedua bahwa Prabowo Subianto sebagai pemenang calon Presiden Republik Indonesia tetapi batal dilantik, gagal dilantik. Tetapi Indonesia akan berubah sistem dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan berubah menjadi NKKI, Negara Kesatuan Kerajaan Indonesia. Ini menurut prediksi. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, khususnya saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, jika prediksi ini benar-benar terjadi, maka kita sebagai rakyat Indonesia hendaklah memperbanyak berzikir dan berdoa mohon keselamatan kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air Indonesia, ketahuilah bahwa pada awalnya kami sendiri Al-Fakir Taum Alim tidak begitu menggubris, tidak begitu mengindahkan adanya prediksi-prediksi yang kami dengar. Tetapi melihat kenyataan saat ini, demonstrasi mahasiswa besar-besaran di mana-mana, kemudian terjadi gonjang-ganjing antar partai politik, contohnya misalnya Golkar, PDI, kemudian PKB dengan NU, kemudian belum lagi geger tentang nasab Ba'alawi. Banyak terjadi keributan, kekacauan, huru-hara. Oleh sebab itulah kami saat ini mulai merenung, berpikir, jangan-jangan prediksi itu akan terjadi. Jika prediksi itu terjadi, apa langkah yang harus kita lakukan? Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah berzikir dan berdoa, pasrah kepada Allah Jalla Jalaluh, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah, karena kita manusia yang sangat lemah. Kita enggak memilih daya kekuatan apapun kecuali daya kekuatan itu dengannya Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itu sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, sekali lagi kami jelaskan bahwa sudah sejak lama sekali. Sejak lama itu artinya ya mulai Presiden Jokowi ini menjabat presiden periode yang kedua. Jadi tatkala Presiden Jokowi menjabat presiden yang kedua sudah ada prediksi begitu. Kami mendengar prediksi dari beberapa orang bahwa di akhir tahun 2024, yaitu akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, akan terjadi banyak huru-hara, keributan, dan kekacauan, serta akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Nah, saat ini sudah seringkali beredar berita dari BMKG. BMKG mengabarkan bahwa Indonesia akan segera ditimpa oleh gempa megatrust. Gempa megatrust ini disinyalir akan terjadi di Indonesia, mulai dari Selat Sunda, kemudian Kepulauan Mentawai dan Siberut, dan juga terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia. Indonesia akan benar-benar kacau balau. Bahkan Presiden Joko Widodo, yaitu Presiden Jokowi, diprediksi tidak akan mampu mengakhiri jabatannya dengan normal. Namun Jokowi akan dilengsarkan. Nah, sekarang ini demonstrasi mahasiswa di mana-mana, petuntutannya adalah lengsarkan Jokowi. Ini kan bahaya. Bahaya sekali.
kita menginginkan ya presiden jangan sampai dilengsarkan. Presiden mengakhiri masa jabatannya dengan normal, begitu keinginan kita. Kemudian presiden berikutnya bisa dilantik dengan sebaik-baiknya. Sedangkan prediksi yang sering kami dengar bahwa Prabowo sebagai calon presiden terpilih akan batal dilantik, akan gagal dilantik menjadi presiden Republik Indonesia. Ingat, Republik Indonesia, Presiden RI. Namun sistem ketatanegaraan Republik Indonesia akan berubah dari NKRI, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi NKKI. NKKI itu singkatan dari Negara Kesatuan Kerajaan Indonesia. Nah, prediksi ini sekali lagi sudah lama sekali kami dengar dan kami terima. Nah, sekarang ini kita lihat ternyata Sultan Hamengkubuwono sudah mulai didekati oleh presiden. Dan ternyata kesultanan-kesultanan di Nusantara sudah mulai didekati oleh para penguasa dan oleh anggota DPR RI. Apakah prediksi ini akan benar? Apakah prediksi seperti itu akan benar-benar terjadi ataukah tidak? Jawabannya wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hanya Allah Ta'ala lah yang akan mengetahui pada kebenaran prediksi itu. Karena namanya prediksi ya sama saja dengan meramal. Prediksi itu ramalan. Meramal terjadinya sesuatu yang belum terjadi saat ini, yang akan datang. Jadi ramalan atau prediksi itu adalah memperkirakan terjadinya sesuatu di masa depan. Sedangkan pada awalnya kami sendiri Al-Fakir Taumalim tidak begitu mempercayai adanya prediksi-prediksi atau ramalan. Namun akhir-akhir ini kami sudah mulai merenung. Ini kok kelihatannya begitu. Kelihatannya kok bagaimana begitu? Karena mahasiswa ini sudah mulai demonstrasi besar-besaran di mana-mana, bahkan pagar gedung DPR RI itu dirusak, itu ya seolah-olah bebas begitu. Kemudian tidak hanya di Jakarta, tetapi demonstrasi mahasiswa terjadi di mana-mana. Kemudian kita lihat gegernya partai-partai politik di Indonesia. NU dan PKB aja sudah jelas, sampai saat ini sangat genting. Belum lagi ini geger antara nasab, ya geger nasab Alwi yang ada di Indonesia. Kemudian belum lagi gegernya PDI dengan Jokowi nih, Jokowi dengan PDI. Wes pokoknya banyak sekali akan terjadi huru-hara, keributan, kekacauan. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan sekaligus sebagai rakyat Indonesia yang beragama Islam, kita sekali lagi perbanyak zikir dan doa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Oleh sebab itu sekali lagi wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, khususnya saudara-saudaraku para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center dimanapun berada, mari kita serahkan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Apapun yang akan terjadi di Indonesia, kita mohon kepada Allah agar negara dan bangsa kita ini menjadi negara yang maju, menjadi bangsa yang religius, menjadi negara yang maju, menjadi bangsa yang religius. Pemimpin-pemimpinnya adil, arif, bijaksana, rakyatnya menjadi sentosa, adil, makmur, sentosa. Rakyatnya kaya-kaya, tidak ada yang punya hutang. Rakyatnya sejahtera, hidupnya adil, makmur. Indonesia akan menjadi tuan akan menjadi pusat peradaban ilmu dan pengetahuan di seluruh dunia. Mudah-mudahan seperti itu. Walaupun sistem berubah, yang penting rakyat adil, makmur dan sejahtera. Amin, amin, Allahumma amin.